Dunia tak selebar daun kelor. Anda pasti tidak asing ya dengan pepatah ini. Namanya mungkin sering Anda dengar, tapi wujudnya bisa jadi belum pernah Anda lihat. Ini dia nih yang namanya daun kelor atau nama ilmiahnya Moringa oleifera. Bagi beberapa orang, daun kelor ini dipercaya menjadi obat ataupun penawar untuk hal-hal berbau mistis. What? Mistis? Iya, mistis. Untuk urusan mistis, Anda boleh percaya, boleh tidak ya. Tapi yang jelas, daun kelor ini punya banyak manfaat dalam kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pun menyebut daun kelor sebagai daun ajaib. Dokter spesialis gizi klinik Rumah Sakit Geraha Kedoya, Olivia Karisa mengatakan, seluruh bagian pohon kelor mulai dari daun, biji, batang, akar hingga bibitnya memiliki manfaat. Seperti menangkal radikal bebas, mengurangi gula darah penderita diabetes, hingga pengobatan untuk kanker. Kandungan dalam daun kelor juga cukup komplit, mulai dari serat, zat besi, hingga vitamin, dan memiliki sifat anti radang atau anti-inflamasi. Selain untuk kesehatan, penggunaan kelor sebagai masker juga dipercaya baik untuk kecantikan kulit. Daun kelor biasa dikonsumsi sehari-hari untuk dibuat sayur hingga minuman. Tubuh kita ini sekalian, kalau dibongkar, katakanlah dilihat seperti apa, maka isinya itu cuma elektron aja. Tapi sebelum masuk ke elektron, kita akan bicara gen. Gen tubuh kita itu bahan bakunya adalah asam amino. Apa asam amino? Atau mungkin bagaimana kita bisa mendapatkan asupan asam amino yang terbaik yang Allah ciptakan? Ada satu jenis produk ciptaan Allah yang paling baik asam aminonya. Produk ini sering kita dengar dan sering kita dapatkan, dan banyak orang tidak tahu bahwa dia mengandungi banyak sekali kebutuhan asam aminonya manusia. Produk itu namanya apa? Madu. Jadi madu itu mengandung banyak sekali komponen-komponen yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi ada lagi yang lebih luar biasa. Ada satu tumbuhan di negeri ini yang Allah ciptakan yang penuh dengan kandungan asam amino yang sangat-sangat lengkap, dan kemudian ditambah lagi dengan lemak yang ada pada tumbuhan tadi itu. Lemaknya sama juga dengan lemak yang ada pada minyak zaitun, ditambah lagi dengan satu kandungan yang ada pada tumbuhan tadi yang bisa berperan sebagai anti kanker, namanya selenium. Tumbuhan ini namanya apa? Kelor. Jadi daun kelor itu dia punya minyak atau lemak yang sama dengan minyak atau lemak yang ada pada minyak zaitun. Dia punya hampir 20 jenis asam amino. Dia punya apa tuh namanya? Mineral ya, yang bisa berperan untuk mencegah kanker. Dan kelor ini bisa Anda pergunakan untuk melakukan satu terapi yang namanya terapi balur. Catat ya. Caranya gimana? Caranya begini. Balur. Jadi Anda ambil daun kelor. Jadi gini, bagian tubuh kita nih yang paling terpapar dengan polusi atau polutan apa? Kulit, ya kan? Dan kulit itu dia masuk semua berbagai macam hal-hal yang polutan tadi. Caranya gimana? Caranya adalah kita membuat fermentasi menggunakan daun kelor. Ya, seperti apa caranya? Ambil daun kelor, ya. Kemudian taruh dalam wadah 1 liter air yang sudah dikasih ragi, ya, ragi atau bakteri Saccharomyces. Itu banyak yang jual. Kemudian boleh penuh, tapi berikan ruang udara juga untuk di wadah tersebut, buat ruang fermentasinya. Jadi 15 gram ragi Saccharomyces tadi, atau ragi tempe atau ragi tape, atau 3 sendok makan ragi dalam 1 liter air, rendam dalam 12 jam dalam suhu kamar biasa. Lalu daun tadi setelah 12 jam
itu apa ya namanya, waktu kita masukin tadi itu direndam-rendam, diremes-remes. Kebayang ya? Terus itu dimasukkan ke dalam wadah tertutup dan terhindar dari sinar matahari sehingga proses fermentasi sempurna. Daunnya jangan kering, yang warnanya hijau yang masih banyak klorofilnya. Jadi terapi ini sebenarnya terapi yang bisa Anda gunakan bahkan buat orang-orang yang kanker. Badannya dibalur dengan kelor. Ya. Jadi itu salah satunya. Kenapa? Fermentasi ya, kelor tadi kan dia asam amino. Jadi ketika asam amino atau mungkin daun kelor tadi kita olah dengan menggunakan teknik fermentasi, ya, maka dia bisa mengikat racun yang ada pada badan kita. Berapa kali balurannya? 2-3 kali seminggu. Ya, mudah nggak? Sangat mudah. Termasuk ini juga bisa Anda lakukan pada anak-anak yang autis, bisa. Termasuk perempuan ya, banyak masalah di pencernaannya juga ya. Secara umum tuh badannya bisa dibalurin dengan itu. Dibalurin dengan itu tadi apa tuh namanya? Kelor tadi. Yang menariknya, vitamin C pada daun kelor itu 7 kali lebih banyak daripada jeruk. Vitamin A-nya 4 kali lebih banyak daripada wortel. Kaliumnya 3 kali lebih banyak daripada pisang. Kalsiumnya 4 kali lebih banyak daripada susu. Zat besinya 3 kali lebih banyak daripada bayam. Vitamin E-nya 3 kali lebih banyak daripada almond. Dan mengandung 46 macam antioksidan, 20 jenis asam amino, protein dan tinggi dan kandungan klorofil. Itu kelor. Ya. Kalau nggak bisa bikin baluran, makan aja. Ya, dimakan aja kelornya. Jadi kenapa proses fermentasi itu lebih baik? Ya, karena dengan proses fermentasi tadi, ya bahan-bahan yang ada pada si tadi kelor salah satu itu dia nyerap masuk ke dalam proses tadi lah, proses fermentasi tadi gitu, seperti itu kurang lebih. Ya. Terapi ini dikenal sebagai terapi namanya itu chelation. Chelation itu terapi ngikat logam berat. Ya. Bisa Anda lakukan di mana aja di bagian tubuh Anda. Dada, muka, bisa. Seluruh tubuh juga bisa. Ya. Indonesia ini kaya sekali bos dengan dengan produk-produk seperti ini, sangat kaya, berlimpah kita. Sayang kita tidak manfaatkan, ya. Halo teman-teman belajar obat semuanya, jumpa lagi nih dengan saya Apoteker Rian di channelnya Belajar Obat. Seperti biasa, kalau di channel ini berarti kita akan ngomongin tentang obat-obatan, baik obat kimia maupun obat herbal. Nah, untuk video kali ini kita akan ngebahas obat herbal lagi, yaitu si tanaman kelor. Udah tahu dong pasti tanaman kelor, yang sampai ada peribahasannya gitu kan, bahwa dunia itu nggak selebar daun kelor katanya. Karena memang tanaman kelor ini punya daun yang kecil-kecil. Nah, seperti apa pembahasannya? Yuk, mari kita bahas. Oke, sekarang kita langsung masuk ke khasiat dari tanaman kelor ini. Nah, yang pertama ada sebuah penelitian pada hewan, yaitu pada tikus Goto kakikazi. Nah, kebetulan tikus ini tuh spesial. Dia itu tikus yang udah dimodifikasi, yang dia bisa menunjukkan bagaimana diabetes mellitus tipe 2 pada manusia. Jadi, penggambarannya cukup bagus dari tikus ini. Nah, jadi pada tikus ini kemudian dibagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok uji dan yang kelompok kedua kelompok kontrol. Pada kelompok kontrol ini si tikusnya diberikan beban glukosa 2 gram per kilogram berat badan. Kemudian pada kelompok uji dia diberikan glukosa dengan beban 2 gram per kilogram berat badan plus daun kelor dengan dosis 200 mg per kilogram berat badan. Nah, untuk hasil penelitian pada tikusnya ini dia menggambarkan bahwa daun kelor ini mampu menurunkan kadar gula darah terutama pada penderita DM tipe 2, tapi tidak pada kondisi normal. Jadi cukup bagus, dan mekanisme yang diusulkannya itu terkait dengan penghambatan penyerapan glukosa karena kandungan polifenol. Juga dia mampu meningkatkan produksi sebuah hormon di tubuh kita namanya inkretin, yang dia nanti meningkatkan pengeluaran insulin. Nah, kemudian bagaimana penelitian pada manusia? Nah, kebetulan ada juga penelitian yang dilakukan oleh Stock tahun 2015 yang menguji pada manusia dengan jumlah sampel 46 orang. Nah, memang kalau lihat volume sampelnya ini nggak begitu besar, jadi ya uji-uji klinik fase awal lah gitu ya. Kemudian pada orang ini dia diberikan daun kelor dengan dosis 8 gram per hari dan diberikan selama 40 hari. Kemudian dicek bagaimana kadar gula darah setelah makan dan juga kadar gula darah puasa, juga HbA1c-nya.
Nah, pada kadar gula darah setelah makan, ini dia mampu turun 26%. Sementara kadar gula darah puasanya itu mampu turun 28%. Nah, kemudian bagaimana untuk khasiatnya si daun kelor untuk mengatasi hiperkolesterol? Nah, jadi ada penelitian juga yang dilakukan oleh Bikai. Ini dia menguji pada hewan, yaitu hewannya kelinci. Nah, pada kelinci ini kemudian dia diberikan daun kelor dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan, dan kemudian nanti dia diberikan selama periode penelitian. Penelitiannya itu dilakukan selama 40 hari. Nah, kemudian dari data penelitiannya disebutkan bahwa kolesterol totalnya itu bisa turun 50%, kemudian trigliseridanya turun 75%, dan pembentukan plaknya itu bisa berkurang sampai 95%. Jadi, nah kemudian ada lagi penelitian yang dilakukan oleh Stock pada tahun 2015 yang menguji pada 45 subjek uji pada 45 orang yang dosis daun kelornya itu dinaikkan sampai 8 gram per hari. Nah, setelah dinaikkan dosisnya sampai 8 gram per hari, ternyata memang profil lipidnya turunnya cukup bagus. Di mana dari penelitian dilakukan oleh Stock ini dikatakan bahwa baik LDL maupun kolesterol totalnya ini mampu turun sampai dengan 14% setelah dosisnya digandakan tadi ya. Dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa memang dosis sangat terpengaruh untuk menghasilkan sebuah efek terapi. Di mana tadi kalau dosis yang 4 gram per hari itu hanya turun sedikit aja, tapi ketika digandakan turunnya cukup signifikan. Nah, dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa daun kelor mungkin punya manfaat untuk nurunin profil lipid gitu ya. Tapi memang kalau kita gunakan untuk terapi utama dan sebagai terapi satu-satunya, mungkin itu belum cukup untuk data penelitiannya. Nah, bagaimana dengan keamanan dan efek sampingnya? Nah, kita lihat dulu yang keamanannya. Daun kelor itu bisa dikatakan sangat aman sekali untuk digunakan. Bahkan lethal dosisnya atau dosis di mana dia bisa menimbulkan kematian lebih dari 50% pengujian pada hewan, itu nggak ditemukan, bahkan sampai pemberian 3 gram per kilogram berat badan. Jadi, aman banget. Nah, lalu bagaimana untuk keamanan yang lainnya, misalnya pada ibu hamil gitu ya. Nah, untuk konsumsi daun kelor mungkin aman ya sampai dengan trimester kedua, tapi untuk trimester ketiga enggak. Nah, kemudian kalau bagian-bagian yang lainnya kayak kulit batang, akar, nah itu sih nggak direkomendasikan untuk penggunaan pada ibu hamil. Karena memang dalam penggunaan tradisional, itu si kulit batang kelor dan juga akar kelor ini digunakan untuk kontrasepsi. Juga bahkan ada beberapa yang mengaitkan dengan efeknya terhadap memicu kontraksi uterus yang akhirnya terjadi keguguran. Jadi memang kalau saran saya ya sebaiknya sih kita nggak mengkonsumsi dari kelor untuk wanita hamil. Nah, kemudian bagaimana dengan ibu menyusui? Nah, untuk ibu menyusui daun kelor bisa dikatakan ya mungkin aman gitu ya, karena memang penelitiannya nggak ada ya, belum ada yang benar-benar jelas. Tapi kalau kita lihat dalam penggunaan tradisional, memang daun kelor digunakan untuk pelancar ASI. Jadi mungkin ya nggak masalah, dan juga nggak ada laporan aneh-aneh sih terkait penggunaan kelor selama laktasi gitu. Nah, kemudian kondisi yang perlu diperhatikan lainnya adalah pada orang-orang yang punya gangguan hipotiroid. Nah, pada orang yang hipotiroid memang daun kelor sebaiknya nggak digunakan, karena memang dia bisa menurunkan kadar tiroid.